Halo teman-teman saya, perkenalkan saya Iqbal dan teman saya Gilar mendapat tugas kemaritiman dari guru dosen saya yang bernama Ibu Santi. Topik yang kami bahas adalah Pantai Losari. Pantai Losari adalah sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari, menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Sebelum dikenal sebagai Pantai Losari, pada zaman dulu warga Makassar menyebutnya pasar ikan. Di masa itu, banyak pedagang pribumi yang berjualan. Di pagi hari dimanfaatkan sebagai pasar ikan, sedangkan di sore hari dimanfaatkan pedagang lainnya untuk berjualan kacang, pisang, tempe, aneka makanan ringan khas Makassar, dan makanan laut seafood, serta ikan bakar di malam hari. Selain itu, dulunya warung-warung itu disebut-sebut sebagai warung terpanjang di dunia, karena warung-warung tenda berjejer di sepanjang pantai yang panjangnya kurang lebih 1 kilometer. Saat itu, warung-warung tenda yang menjajakan makanan laut tersebut telah dipindahkan pada sebuah tempat di depan rumah jabatan wali kota Makassar yang juga masih berada di sekitar Pantai Losari. Pada sore hari, semua orang bisa menikmati proses atau detik-detik tenggelamnya matahari, sunset. Sejarah Pantai Losari. Apa sebenarnya arti Losari dan siapa yang memberinya nama? Diawali tahun 1945, bangunan tambahan pantai yang pertama dibuat. Desain lantai dasar beton sepanjang 910 meter digagas oleh pemerintah wali kota Makassar, DM van Swieten, pada tahun 1945 sampai tahun 1946. Di masa pemerintahan Nica tersebut, pemasangan lantai ditunjukkan untuk melindungi beberapa objek dan sarana strategis warga di jalanan penghibur dari derasnya ombak laut Selat Makassar. Jadi bisa diasumsikan bahwa pemberian nama pantai ini pada saat dilakukan pembangunan pertamanya oleh pemerintah Nica. Namun makna kata Losari sendiri belum diartikan sampai saat ini. Apakah kata Losari itu berasal dari bahasa Belanda atau bahasa Makassar? Dalam bingkai hakiki, Los, Ari bisa dimaknai secara sederhana sebagai kawasan lepas yang terselubungi oleh dua lapisan utama. Sebagai uraian harfiah, maka kata los dalam bahasa Jawa pun punya arti ambigus. Maknanya berarti ia sebuah kawasan atau tempat untuk berjual beli sebagai toko-toko atau pasar yang terbagi-bagi menjadi beberapa los. Perjalanan wilayah Losari dalam kemaritiman. Periode Kerajaan Gua Talu. Kerajaan Gua Talu mengalami kemajuan di bidang kemaritiman. Dimulai dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kejelian orang-orang Makassar dalam berlayar dan sudah menjadi kebiasaan membuat kapal. Sehingga pada abad 14 sampai 16, orang-orang Makassar telah lebih dahulu berlayar, yang sampai Australia bahkan sampai Afrika. Makanya orang-orang Makassar sudah terlebih dahulu mengenal perdagangan dibandingkan kawasan Indonesia lainnya. Faktor eksternal yaitu ketika Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis, memiliki keberkahan untuk Makassar yang berpusat perdagangan di Losari ini. Saat Portugis berkuasa di Malaka, Portugis mendirikan kantor bagiannya, yaitu di Maluku. Ketika Maluku sudah menjadi bagian kota maritim, sehingga wilayah Makassar digunakan untuk transit dan menjadikan ramai, sehingga meningkatkan kegiatan perdagangan di kawasan Losari atau Makassar. Pada periode Belanda, tanggal 24 Juni 1669, Belanda berhasil menaklukkan benteng utama dan benteng kerajaan Goa. Setelah menaklukkan kerajaan Goa, Belanda mengganti benteng Goa dengan benteng Fort Rotterdam.
Fort Rotterdam berfungsi sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, dan pemukiman bagi para pejabat tinggi Belanda. Di benteng ini, Belanda menjadikan pusat pertahanan mereka dari menjaga musuh datang dari pantai. Belanda di kawasan Makassar memperdagangkan budak dan rempah-rempah. Budak-budak tersebut akan diperdagangkan ke Indonesia lainnya atau dibawa ke Afrika untuk kepentingan penjajahan Belanda di kawasan Afrika. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.